Unboxing unboxing guys, kita belajar lagi. Ini udah ada versi 2022 nih, gila ya. Yang kedua, sistem. Nah, transaksi itu berarti dia masuk di sistem kebijakan dia dan seterusnya, sehingga statusnya ribawi. Yang ketiga, bebas piutang riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah berminggu-minggu nggak ngoprek lagi si Live P4, lagi keselak sama urusan nyairin BPJS, kemudian sampai akhirnya gagal ya. Kita kembali ke laptop, kita kembali belajar tentang Live P4. Nah, 2 minggu ini juga saya lagi belajar tentang ya ngelola duit pesangon ya. Kalau udah di PHK dapat pesangon, nah kita nggak punya bisnis, nggak punya apa-apa gitu ya, harus pinter-pinter belajar tentang memanage duit pesangon. Jadi kemarin saya bulan lalu sebelum akhir tahun saya dapat hadiah, bukan hadiah sih, jadi kita sebagai member dari koperasinya bikin unit usaha, dan unit usahanya itu bisa sampai dibentuk jadi anak perusahaan, terus anak perusahaannya go public. Nah, jadi kita sebagai anggota koperasi dapat porsi saham gitu ya. Jadi mendadak belajar tentang persahaman. Nama sahamnya itu PT Personal Alih Daya alias PADA. Tadinya mau saya lego, ternyata nggak boleh ya. Untuk saham yang baru go public ternyata ada lock up-nya, baru 6 atau 8 bulan kemudian itu bisa dijual. Nah, karena posisi yang nggak bisa dijual, jadi saya penasaran nih, karena selama ini memang buta banget tentang pasar modal, tentang persahaman, karena nggak punya duit buat berinvestasi di sana. Jadi ya bukan menghindari halal dan haramnya gitu ya, tapi emang jujur aja gak punya duit gitu. Nah, jadi buat temen-temen yang tertarik gitu ya, karena sampai dulu itu kasus binomo apa aja saya nggak ngerti gitu ya, karena memang tidak menekuni investasi di situ. Saya lebih tertarik investasi di sektor real aja ya, di kebon gitu lah, nangon kambing. Makanya temanya food, water, dan energi ya. Foodnya itu yang berhubungan dengan agrobisnis, ternak. Waternya ya perairan yang nggak tahu ya, kolam renang kali atau apa. Energinya adalah ya ini, kita belajar energi mandiri. Nah, nanti mungkin 2023 kita tambah lagi satu tema, belajar seluk-beluk tentang saham, khususnya yang syariah, yang syar'i. Karena gini ya, dari hasil 2 minggu saya ngoprek YouTube yang influencer tentang investasi saham, kalau memang kita punya planning yang bagus, filosofi yang bagus, ya memang salah satu investasi yang paling returnnya paling tinggi adalah di investasi pasar modal. Tapi ini tujuannya bukan buat kita ya. Ini saya belajar bela-belain persahaman buat ngebekalin anak-anak dengan literasi keuangan yang lebih baik gitu ya. Karena kayaknya kalau kerja persaingannya makin susah, UMR, jadi orsos, kasihan gitu ya kalau nggak membekali diri mereka dengan ilmu nyari duit dari pasar modal. Nah, nasibnya gimana ya, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Jadi misinya adalah nanti kita belajar mencari saham-saham yang bisa mendapatkan dividen. Jadi gajiannya tiap bulan kita dari dividen saham itu. Memang sih butuh modal gede gitu ya, tapi dengan sedikit ilmu otak-atik Excel kita bisa nyari saham-saham yang recehan, yang harga 100 perak
yang valuasinya bagus gitu ya buat jangka panjang. Jangan membeli perusahaan yang blue chip lah gitu ya. Ini kan perusahaan-perusahaan yang mungkin berbau energi EBT nih, mungkin bentar lagi banyak yang go public. Nah, kita bisa belajar untuk mengoleksi saham-saham buat anak cucu kita biar kelak mereka nasibnya lebih baik lah dari kita ya, dapat pesangon kurang, jadi hidup nggak ngandalin pesangon gitu. Oke, demikian prolog tema baru. Saya udah bikin channel yang nanti ngoprek tentang saham yang tentunya harus yang syariah ya. Saya juga buta awam karena memang tidak menekuni itu, jadi bener-bener harus bikin apa ya research yang teori-teori tentang ekonomi syariahnya nih, harus mulai belajar lagi.